menurut kalian nih, yang mana lebih efektif belajar menguasai bahasa Jepang? Apa belajar aja? Kalau di Indonesia kan belajar aja kan teori gitu kan. Prakteknya kan belum ya karena tidak ada Jepang langsung gitu. Apa langsung ke negaranya seperti kalian lebih cepat dia nangkep? Ada kosakata baru langsung cepet nangkep gitu. Menurut kalian yang mana? Atau belajar Siapa aja? duluan di sini? Siapa duluan bisa? Bagas deh. Bagas. Gimana ya kalau urusan ke Jepang duluan atau belajar, ya jelas harus belajar dulu di sini lah. Kalau kita YOLO aja ke Jepang nggak ngerti apa-apa, rugi juga menurutku. Malah nggak bisa, bener-bener nggak bisa, malah nambah bingung jadinya kan. Kalau kita kan di sini belajar 3 bulan tuh walaupun kita nggak bisa-bisa banget, kita at Punya least basic-nya. kan, punya basic. Sampai di sana tuh kayak kotoba baru ada tambahan. Jadinya kita bisa bedain mana kotoba, mana yang mana yang kata benda, mana yang kata kerja. Pokoknya kita udah ngerti kalau misalnya kayak gitu kan. Kayak misalnya kata kerjanya tuh kita bisa tahu itu kata kerja karena kita udah pernah gini kan. Udah pernah pelajarin tentang kata kerja kan. Kayak misalnya bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3 gitu kan. Gitu. Jadi kayak misalnya urusan belajar sih ya emang harus belajar dulu kan. Harus belajar dulu. Habis itu cara efektifnya sih menurutku kalau untuk internship kayak kita ya harus gini sih, kaiwa sih. Percakapan. Kaiwa. Kalau menurutku karena kaget juga di sana kan. Kita semua pasti kaget gitu, sampai sana tuh kaget kan. Karena juga kita tuh nggak biasa denger kaiwa. Selama kita les kemarin tuh kan jarang. Kotoba aja terus di-push kan, kotoba kanji gitu kan. Terus grammar terus kanji. Ya jadi kayak misalnya kaiwa tuh, jadi aku waktu awal-awal sampai sana tuh diajak ngobrol tuh bingung lanjutinnya. Jadi kayak sesi wawancara jadinya, kayak cewek aku jadinya. Ditanya doang, aku jawab doang gitu jadinya kan, nggak bisa nyambung ngobrolan kan. Jadi kayak ya seminggu pertama tuh kayak gitu, tapi kan setelah itu kan nggak ada timbal baliknya. Ya karena aku jadinya nggak enak kan, nggak bisa ngakrabin diri sama yang lainnya kan. Jadi aku belajar kan, terus aku nyatet kotoba yang nggak aku tahu kan. Saya dapat kotoba baru tak catat, nanti tak cari tahu gitu kan. Jadi seminggu kemudian tuh udah mulailah bisa gini, kayak ngobrol basa-basi itu sama senior. Mulai percakapan duluan dah berani kayak gitu. Udah berani. Sulitnya. Hai. Yang lain? Siapa? Arisang. Iya sih. Kalau saya saya tipenya kayak gimana ya? Kayak ngapalin tuh nggak suka sih belajar, apalagi yang namanya belajar ya sih. Itu paling nggak suka sebenarnya. Gimana dong caranya hafal? Dan saya ikut karena saya harus internship ke Jepang, saya harus bisa bahasa Jepang ya, otomatis ya harus dipaksakan kan sih. Saya belajar, lihat teman-teman semua serius ngapalin kotoba, ngapalin kanji. Itu kayak teman-teman ngedorong saya buat lebih mau belajar, jadinya lebih kayak gitu dah. Mau berusaha, nggak mau kalah. Ngapalin gitu, bener-bener ngapalin berarti ya maksudnya. Iya, bener-benerin ngapalin sampai kepala pusing pengen muntah gitu ngapalin gitu. Tapi harus gitu ya. Ya, tapi harus. Kalau nggak bisa ya bener kata Bagas, sampai sana bingung, kayak kita ditanya kita jawab cuman iya sama enggak aja, terus kita nggak bisa nanya balik gitu. Nggak ada basa-basi busuk gitu ya sama mereka ya. Iya. Harus banyak di kaiwa sebenarnya. Kita jarang cokai juga jarang kayak gitu. Terus caranya belajar tulisan tuh kan kadang orang tuh baru denger Jepang aja udah langsung aduh tulisannya susah banget gitu kan. Mereka udah langsung mundur gitu aja dengan Jepang karena tulisannya. Itu gimana tuh caranya tuh? Kita akalin tuh. Kita sebelum mulai les kita apalin. Kita duluan apalin. Caranya gimana? Sebelum mulai les ya. Caranya nulis terus atau nulis terus. Kalau aku sih ngulang-ulang nulis. Ngulang-ulang nulisnya. Kita kata-kata ulang-ulang terus.
Oh, diulang-ulang terus. Kanji juga Tapi begitu nanti ya? pas les dibenerin cara nulisnya Cara dibenerin. Cara Iya. nulisnya di les Kan nulisnya bener. Betul deh. Jadi katakana tuh. Pertamanya bingung kan. Oh, katakana apa lagi? Susah ya? Yang paling susah Susah. apa? Kanji, hiragana, Kanji lah. katakana? Kan. Kanji. Kanji sih. Oke. Jangan Kan- dibilang. Beribu-ribu aduh. Oh, nanti kalau pulang-pulang jangan lupa ya tulisannya ya. Enggak, ingat ya sih. Ingat ya, tulis terus. Tahu kanji apa sih, tapi bacanya lupa sih. Oh, tahu. Kita lihat kan. Kadang kayak gitu Ah. tuh. Pernah kayak gitu? Oh, ini kanji mobil, ini kanji gini. Tapi misalnya kita lupa Ah. bahasa Jepangnya, malah kita lupa. Oh. Ini kanji cuaca gitu, tenki gitu. Tapi kita bahasanya nggak tahu gitu. Nah, nggak apa-apa kan dapat ilmu baru ya di sana ya. Banyak sih sebenarnya. Banyak sih. Banyak Iya, banget. iya. Betul, sebenarnya. Hai. Ada lagi Arisal? Bagaimana Udah cara sih, belajar? Sudah? Macet. Partnya? Saya sih. Iya. Kalau cara belajarnya ya bener kata Sensei kayak di Indonesia tuh kan belajar terus jadi Kok megang pulpen ya? ya aku pengen megang mic jadi pembicara Waduh. itu habis Bagus. itu kalau Tetap kan benar. awal les tuh saya juga sebelum les tuh kan ada persiapan kan kita les tuh September gitu jadi sebelumnya tuh kan ada pas liburan semester nih Sensei kan Juli kan Agustus sudah di bulan Agustus tuh sebenarnya kan udah disuruh belajarin ya katakana, hiragana, tulis ya. Tapi saya tuh masih kayak santai-santai gitu jadi belum masih lama gitu. Ternyata dan udah mulai les nih bulan September. Ternyata teman-teman tuh pas saya masuk kelas hari itu teman-teman tuh udah pada bisa gitu kan semua loh. Kok udah pada bisa? Aku kira mereka biasa-biasa aja gitu kan. Jadi saya tuh terpacu gitu buat ya udah aku belajarnya juga semua udah bisa nulis, udah aku nulis juga gitu. Jadi tak paksain gitu loh diri saya gitu. Awalnya nggak bisa sama sekali tuh. Jadi sekarang pas udah lihat pas sampai Jepang tuh lihat ternyata bener ya harus bisa nulis sama baca hiragana dan katakana gitu. Walaupun kanji dikit-dikit. Walaupun kanji itu susah kali Sensei. Susah nulis kanji ya. Banyak coretannya ya kanji ya. Gitu. Kalau Wawan, murid teladan. Wawan mereka Apa? Udah teladan. yuk Wawan. Kalau belajar, Ya, Nilai gimana? 100. saya kan dari SMP, SMA kan udah dapat basic-basicnya itu Sensei. Jadi kayak hiragana, katakana. Jadi ya pas mulai belajar lagi buat berangkat ke Jepang, saya tinggal ngulang-ngulangnya lagi. Jadi ya udah lebih gampang lah buat mempelajarin kayak hiragana, katakana itu kosakata dikit-dikit udah banyak juga yang tahu. Jadinya udah ada persiapan itu juga. Sisanya ya tinggal survive aja kalau di Jepang. Iya, sebenarnya survive aja sih. Sendiri Oh, ya. iya ya. Berarti persiapkan mental di Belajar sana ya. sendiri lagi ya mental. Mental lah wajib itu sih. Mental wajib. Mental. Hal yang harus Hal yang paling gak wajib gitu belajar. kan. Oh, oke. Kalian ini dapat training itu apa namanya? Bagian apa di training? Waiter. Dari mana nih? Ayo dari mana? Dari Hanya. platnya. Ayo platnya. Wis, Silakan platnya. harusnya sih pinter nih bahasa Jepang kalau departemennya ini. Ini pintar banget nih Sensei. Harusnya pinter nih. pertama kan gini kan kalau udah selesai setelah nyampe di Jepang tuh kan pas Valentine habis itu tanggal 14 habis itu ada pengenalan gitu kan selama 3 hari. Pokoknya tanggal 18 tuh mulai gitu kan kerja. Sebelumnya udah dikasih tahu kan karena dikasih tahu di kayak tur hotel gitu kan. Jadi ini di sini kayak ini lobbynya ini, restorannya ini gitu. Kamar-kamarnya gitu. Habis itu setelah itu pas rapat pas duduk habis itu dikasih tahu kalau Ari sama Wawan tuh dapat kerjaan tuh di restoran gitu kan. Jadi saya kaget sama Intan
oh berarti kita dapat di restoran juga gitu. Ternyata abis itu dikasih tahu sama manajernya kita tuh dapatnya di front office gitu. Kan Oh, awalnya kaget banget gitu. sugoi. Kan? Office. Rasanya pintar bahasa Jepang misalnya. Pintar gitu loh sensei, Paksa jadi banget jadi aku. kaget gitu. Kok bisa? Gila. Dan kami tuh baru 3 bulan aja belajar bahasa Jepang sebelumnya gitu. Oh. Tapi ya nggak apa-apa ternyata belajar aja. Dan ternyata pas mulai kerja di pertama tuh saya sama Intan tuh kerjaan tuh cuma jadi kayak pagarayu aja dulu kayak di luar gitu. Kayak memberi sambutan nggak memberi sambutan, saya jadi penyambut Terima kasih. orang yang datang. Nyambut aja ya. Terus Nyambut aja. lama-lama Terus lama-lama setelah 1 minggu 2 minggu baru dikasih ke counter di counternya yang front office gitu. Diajarin walaupun kita masih belajar tuh disuruh coba gitu. Kalau ada tamunya ya coba aja kamu gitu. bisa. Justru kalau pas waktu senggang kita disuruh percakapan berdua, saya sama Intan. Saya jadi resepsinya, dia jadi tamunya gitu. Diulang terus. So, bahasanya beda nggak? Saya sudah pernah ngasih mata kuliah FO belum ya di sana? Saya belum ya? Belum ada sih. Belum ada. Jadi pas awal-awal tuh kan beda-beda nih seniornya, setiap senior tuh beda-beda ngasih taunya. Jadi saya sama Intan tuh bingung. Aduh, harus ikutin yang mana ya ngomongnya gitu. Saya ngapalinnya juga, aduh gimana ya, ngapalin nggak ya gitu. Habis itu terus sampai selesai kerja terus hafalin. Akhirnya bisa pelan-pelan bisa. Tamunya rata-rata Jepang berarti ya? Full Jepang. Yang mana paling enakan ngendel tamu atau sama cekrek-cekrekin barang gitu? Enakan Endel tamu ongseng ya? Tamu ongsengan ya? Juga. Kalau yang bayar ongseng, yang beli ongseng tuh kita juga yang nanganin gitu. Enak ya komunikasi langsung gitu kan? Walaupun kalau ada pertanyaan tuh juga kadang-kadang kita nggak ngerti tuh seniornya udah tanya gitu. Kebanyakan kayak gitu sih. Yang penting good lah. Aiwa terpakai. Suka harus sih. Hai, lanjut Ari katanya tuh mau tuh. Ayo Ari. Setelah Ari. Ari mau lengkapin gini sih hanya sih. Awalnya kan kita sosialisasi di sini sih. 3 hari tuh. Terus hari pertama tuh kita ke Syakusu buat ngurusin data-data kan. Habis itu udah sosialisasi terus dapat dibilang kita tuh bakalan di change 3 bulan di FO, 3 bulan di restoran. Awalnya saya sama Wawan di restoran, yang cewek-ceweknya di FO. Nanti di pertengahan bulan saya di FO, cewek-ceweknya yang di restoran. Awalnya gitu. Terus saya kan jadi di tempat di Sapporo tuh ada 2 hotel sensei. Cuman hotel ini satu orangnya yang punya sama, cuman beda nama hotel, cuman beda berapa meter ya. 300 meteran ya dekat. Saya ke sana jalan kaki Hotel Yumuto namanya sensei. Awal kerja di restoran sana kan sensei. Itu benar-benar restoran ala Jepang banget, pakai tatami. Terus benar-benar ala Jepang banget. Awal kerja 2 minggu cuman kita dikasih kita bantuin setup makanan, bersih-bersih, gosok-gosok tatami, sama jadi steward di sana sendiri. 2 minggu. Terus sama 2 minggu kita belum dikasih kayak ngendal-ngendal tamu tuh. Terus kebetulan pas di hotel yang tempat saya kerja itu yang lagi satu tuh ongsengnya perbaikannya ya? Iya. Perbaikan. Jadi otomatis hotelnya kan tutup. Saya pindah ke tempat hotelnya Anya sama Intan di restorannya. Di sana baru kita dilepas sih. Kita dikasih handle tamu, kita yang minta nomor kamarnya kita nyervis. Di sana baru benar-benar dilepas. Terus bahasanya gimana kan beda tuh. Bahasa yang biasa dipelajari sama bahasa restoran ngendel tamu tuh beda kan? Gimana itu? Bahasanya sih ada sih yang beda sih, kayak ada yang minta kita taunya bahasa sedikit itu kan Sukoshi sih. Terus ada yang minta gohang nih kan, dia bilang Sukuna Meni gitu. Wah, apa ini?
Saya kasih penuh, Kena ternyata salah, dia minta dikit ternyata. gohang. Ya udah kurang. Konami. Benar. Konami. Sedikit Jadi aja jadi dapat ketoba baru. Oh, ternyata kayak gini. So, ada yang komplain nggak selama jadi itu sama Saya ada cerita lucu sih Sensei. apa? Nggak ada Komplain sih sih enggak. komplain. Komplain sih enggak ada. Kita lucu banyak sih. Cerita lucu. Oh ya, oke. Gimana pengalamannya menangani tamu? Ya, pas gini Sensei dinner kan Sensei kan udah set up makanan nih. Terus ada tamu satu orang nih makan dinner kan. Nah, terus dia manggil kan, angkat tangan, "Sumimasen," gitu. Saya datang kan. "Hai," gitu ke saya kan. Terus dia minta minuman namanya Nihonshu. Dia minta satu kan Sensei. Saya nggak tahu minumannya kayak gimana kan Sensei. Habis itu dia ngasih gelas kan. Biasa gelasnya itu yang di setup tuh emang pakai naruh air itu Sensei, pakai buat air minum gitu kan. Dia ngasih ke saya, terus saya ambil. Saya bilang, "Hei, susu machi kudasai," gitu. Maunya saya ngasih air, kan nuangin air, baru mau bilang ke restoran manajernya bilang dibuatin minuman Nihonshu itu. Habis itu saya anterin ke tamunya, terus saya kasih air kan, air gelas yang tadi dikasih sama tamunya itu Sensei. Terus diminum sama dia. Terus nanya, "Ini air ya?" gitu. Saya kaget. Ternyata air Sensei. Jadi saya bakal dia ternyata minta gelasnya itu dalamnya minuman Nihonshu-nya langsung kata. Karena dia ketawa-ketawa Sensei. Untung ya, ketawa aja ya, nggak komplain ya. Iya. Itu sih saya lucunya. Soalnya nggak tahu bentuk minumannya kayak gimana. Oke, ada lagi? Kawan. Ayo Wan, ayo. Saya cerita lucunya nih gini nih. Waktu ini kan tamunya lagi emang rame itu padat Sensei, 100 orang lah kira-kira yang lagi nginep nih. Terus makan lah di restoran. Rame, terus saya sibuk juga kan clear up, ngambilin minum tamu dan lain-lain lagi. Terus pas udah ada tamu, dia nih ceritanya nih masih makan. Cuman dia nih ninggalin meja buat ngambil makanan sama minuman gitu di stand-stand gitu sih. Jadi dia pergi ke mejanya itu. Terus saya ngelihat mejanya dia itu kan udah kosong gitu. Tak kirain udah pada selesai gitu tamunya makan. Ya saya clear up mejanya akhirnya tuh. Ternyata pas saya udah clear up, udah tak rapi-rapiin, mau tak bawa ke kitchen dah akhirnya. Tamunya datang. Kaget saya sendiri. Hilang gitu ya. Udah selesai makan? Belum. Langsung tak taruhin lagi makanannya masih sisa. Terus tamunya gimana? Ya kayak apa ya? Nggak marah sih, cuma kayak kaget gitu juga dia. Saya nge-clear up, dia datang gitu. Tak taruhin lagi makanannya yang masih agak penuh gitu, tak balikin lagi, terus saya minta maaf gitu. Langsung minta maaf. Aku lihat langsung loh. Saya kira tamunya udah pulang deh soalnya udah selesai makan gitu, taunya belum ternyata. Tetap clear up. Berarti di Sapporo itu gini ya, full ya tamunya sebelum pandemi ini ya? Oh ya. Lagi pandeminya masih rame Sensei. Masih rame juga sih. Oh masih rame di pandeminya? Sampai di bulan April. Baru dikit banget. Baru dikit-dikit. Oh, baru dikit-dikit. Berarti selama itu tuh benar-benar full biasa aja ya? Full. Saya juga ada cerita sih. Apa? Kan saya nih kerjanya tuh dari pagi jam 9 sampai jam 11 kan sama Intan. Dari jam 9 tuh saya sampai jam 10 kayak bilang makasih kalau udah selesai check-in tuh kan tamu-tamunya. Nah, kalau udah selesai jam 10 kan ke jam 11 saya tuh sama Intan disuruh bersih-bersihin pintu sama gagang pintu sama jendela sama meja di kamar yang udah check out. Gitu. Habis itu sudah pas itu ada tamu kakek-kakek. Sebelumnya malamnya udah sempat ketemu kan. Sempat ketemu ya? Enggak.
tapi saya tahu sama Intan kalau dia sudah check-in gitu kan. Habis itu pas di kamar, pas bersih-bersih, kan saya sama Intan udah mau ke kamar selanjutnya buat bersihin kamar yang di sampingnya. Habis itu kayak ketemu dah nih dia keluar kan tamunya dari kamarnya. Ternyata itu kamar temennya kan. Habis itu dia keluar. Habis itu dia nyamperin kita berdua gitu. Lihat-lihat. Kalian mau lihat nggak? Ini nih ada tontonan gitu. Habis itu saya sama Intan kan dia mau aja. Tahu nih aku tahu nih. Habis itu ternyata sih videonya yang diputar itu video porno. Habis itu saya langsung Contoh kali sih itu. Sekarang mau ke bersih-bersih. Habis itu pertama diajak nonton aja di kamar ya. Habis itu nonton di kamar. Enggak gitu. Saya mau ke bersih-bersih gitu. Itu langsung dia masuk ke kamar sendirinya gitu sih. Serem kali kan. Ternyata padahal itu pakai kakek tahu sensei begininya tamunya. Oh, emang gitu kali kakek. Iya, kakek. Habis itu kita dapat istirahat lebih banyak gitu, 2,5 jam dari jam 11 sampai jam 2 kurang 20. Habis itu dari jam 2 sampai jam 7 baru kerja lagi. Oh, liburnya kapan? Biasanya di awal-awal kerja 3 hari kan, Rabu, Kamis, Jumat gitu. Pokoknya weekend selalu masuk. Oh, weekend. Kita liburnya selalu bareng sih. Wah, dapat jalan-jalan dong ya? Ya kita kalau keluar pasti bareng-bareng. Coba. Supermarket. Kan Sebulan sekali jalan-jalan. Hah? Sebulan sekali. Atau nggak sebulan Naik bisnya mahal. Naik bis mahal ya? Mahal sih. Jalan kaki aja. Wah jauh sih. 1 jam deh. 1 jam itu tentu. Sehat olahraga, Risho. Iya. Nyampe sih ya baliknya enggak kayaknya. Oke, Okinawa. Ayo, Bagas. Apa nih? Bagas, Okinawa, Bagas. Gimana? Apa profesinya di sana dapat selama training? Profesi. Oh, profesi. Ternyata aku profesional. Profesi sebagai waiter. Waiter juga. Siapa dagang es krim? Hah? Siapa udah dagang es krim ya? Dia dagang Nggak depan rumah. Sorry. tawa. Ya lanjut guys. Lanjut. Ayo. Apa? Kesan-kesannya seperti teman tadi tuh. Profesi. Gimana tuh? Profesinya. Gini sih, kalau aku kan sama Arya kan dipisah kerjanya. Kayak dia shift pagi, aku shift sore kan. Liburnya juga dipisah. Kayak libur kita 2 hari kan, seminggu kan 2 hari. Sehari aja ketemunya. Jadi di bulan-bulan awal tuh setiap kita libur barengan tuh kita pokoknya keluar kan. Kemana ada tempat bagus ke situ kita pergi kan pokoknya. Berarti udah terjelajahi nih. Ya wilayah Nago tuh kayak semua objek wisatanya kayaknya hampir semua sih kayaknya. Enggak sih semua gimana ya? Ya kayak udah 80% udah kita jelajahi lah Nago lah. Itu udah. Jadi kalau misalnya di hari-hari lain, kalau misalnya kita mau keluar ya sendiri-sendiri sih. Kayak misalnya aku pengen beli kebutuhan apa, kayak misalnya sampo habis ya sendiri pergi beli. Jadi kayak nggak, kalau mereka kan sekalinya pergi kan langsung gini kan, langsung rame-rame kan, langsung ya gini lah, kayak langsung jalan-jalan lah jadinya jatuhnya kan. Kalau aku nggak, kalau aku misalnya keluar ya cuma beli kebutuhan doang kan. Jalan-jalannya jarang kan, ya paling mentok-mentok yakinikuan lah, udah paling mahal kali tuh ngabisin uang sana. Yakinikuan. Berapa tuh yakiniku di sana kira-kira? Waktu itu kan sama seniorku diajak kan, 3.600 yen. Sekali makan? Ya, tapi makannya sepuasnya kan. Oh, tapi lumayan ya segitu ya? Nambah terus kan. Apalagi aku doyan makan kan orangnya kan. Ya 3.600 tuh worth it menurutku kan. Kayak misalnya nggak cuma daging kan dapatnya, nggak cuma daging, es krim dapat, es krim juga sepuasnya, es krim minuman juga sepuasnya, sepuasnya. Waktu itu pengalaman waktu aku makan yakiniku itu pertama kalinya aku di Jepang makan sampai puas, pertama kalinya. Kalau di Indonesia kan emang setiap hari, setiap saat, setiap makan kan.
sampai kenyang bodoh kan kalau aku Sampaikan gizi guys ya. ya. Nah, Arya juga pernah diajak sama seniornya gini apa namanya tuh, tapi katanya dia 5.000 ngabisin. Beda restoran gitu. 4.000 ke 5.000 gitu dia ngabisin. Berapa berdua guys? Mahal. Sendiri tuh perfect tuh hitungannya. Oh sendiri. Itu mahal memang sih. Mahal namanya itu Cok. Lumayan. Tapi Lumayan. sepuasnya no. Ya sih. Namanya juga tabe hodai, yakiniku tuh di mana-mana tauku tabe hodai no. Kalau Kalau di kita tempatku enggak Cok. Oh, Tempatku enggak klaim. gini, perfect gitu. Apa namanya tuh paketan-paketan itu. Oh, Kalau tabe paketan ya. hodai. Ya, menurutku jatuhnya rugi kalau ada yang paketan-paketan gitu. Kalau aku kan Rugi sih. karena ya tergantung juga sih, kalau kalian emang suka makan dikit ya emang kayak gitu sih. Ya cukupnya aja sih. Kalau kan emang porsiku banyak kan. Jadi kayak tabe hodai itu yakiniku tuh ya emang harus tabe hodai kalau aku kan. Habis itu lagian itu tempatku tuh 3.000 yen tuh 3.600 yen tuh udah termasuk yang paling murah di sana menurutku. Yang paling murah. Habis itu aku datang ke sana sore, malamnya itu ya rame banget kan. Kalau dibandingin sama di Indo, 100.000 makannya doang diginiin, makannya doang, dan kita coba bisa pesan selama 1 jam kan. 1 jam per setengah jam, yakiniku Yasaka sih. Nah, kalau kita sana kan bayarnya 100.000 per orang. Itu tuh untuk makanan doang, daging doang kan, daging doang. Untuk apa namanya itu minuman ala carte kan, pesan satu kan. Habis itu dibatasin waktu kan juga kan. Kalau yang kemana kebayar 3.600 tuh sampai kapan? Sampai restorannya tutup boleh gitu kan? Sampai kapan pun. Berarti tunggu aja di situ. Siang makan pagi. Tapi gini sih. Tapi di sini sih, gini sih. Kalau di Jepang itu kemarin tuh aku tuh banyak belajar kayak peraturan-peraturan tidak tertulis lah. Peraturan-peraturan tidak tertulis kayak misalnya nggak ada memang aturannya di bis kita nggak boleh ribut, tapi alangkah baiknya kita nggak ribut gitu loh. Nggak ada yang larang memang kalau misalnya kita di jalan sambil jalan tuh nelpon, tapi alangkah baiknya kita nggak gitu loh. Di restoran, contohnya di McD, nggak ada yang larang kita ribut emang di McD karena itu tempat makan kan. Tapi ada orang-orang belajar di sana, alangkah baiknya kita untuk nggak ribut kan gitu kan. Banyak hal-hal yang kayak gitu yang kita pelajarin kayak di sana. Gitu. Jadi balik lagi ke tadi karena aku dapatnya di restoran. Ya kayak gitu juga. Kayak misalnya alangkah baiknya kita nggak ganggu orang makan kan gitu. Harusnya kan gitu. Tapi di aturannya tuh, maksudnya prosedur waiter tuh kita harus keliling terus ke setiap meja ngangkatin sagemono, kayak barang piring-piringan gitu yang udah kosong tuh harus kita angkatin kan. Kita nggak boleh membiarkan piring kosong tuh diam lama. Kalau udah sampai dipinggirin gitu sama tamunya tuh berarti kayak udah kode dia untuk nih clear up gitu, udah kode gitu deh. Itu tuh hal yang buruk tuh. Hal yang buruk. Tapi sama ini kan kita di STP kan gini. Di didiknya tuh jangan ganggu tamu lagi makan gitu kan. Jangan ganggu tamu lagi makan, biarin dia selesaiin makanannya. Nanti dia kalau emang butuh kita pasti dipanggil kan gitu. Habis itu kayak ada prosedur-prosedur lain lah kalau misalnya di STP. Kalau di sana tuh sedikit beda prosedurnya. Kayak keliling-keliling itu kan ganggu orang menurutku. Entah itu ganggu orang lewat, ganggu orang makan, kan pasti ganggu orang. Tapi kita prosedurnya di sana harus keliling-keliling gitu. Keliling-keliling ke setiap meja gitu. Habis itu kalau misalnya kejadiannya Wawan kan dia nge-clear up sagemono yang masih dipakai. Kalau aku sih selama DW di Bali udah ngalamin. Jadi kayak di Jepang tuh tak akalin kan sebelum clear up, pastikan orangnya ada dan tanya dulu apa namanya tuh sagete kaga desu ka, kayak gitu kan. Kayak tanya-tanya kayak gitu aja dulu. Jadi kalau misalnya dia kadang-kadang soalnya di sana tuh piringnya itu tuh dipakai lagi buat ngambil makanan lagi. Gitu. Dia nggak mau ngambil piring lagi padahal kita sediaan bertumpuk-tumpuk kan, tapi dipakai lagi sama dia gitu.
Kayak kalau misalnya bahasa-bahasa gini, bahasa-bahasa restoran itu kayak itulah kayak tadi aku bilang aci koko gitu. Kayak gitu-gitu, puki-puki surup, bahasa-bahasa perintah kan terutama. Habis itu bahasa-bahasa kayak tamunya kan sering nanya, "Tansan mana?" Tansan tuh air soda kan. Tansan tuh soda water kan, air soda. Habis itu ada kanjinya sendiri kan, mirip-mirip sama kanji mizu kan soalnya kan. Bingung aku ini. Karena air, kanji air itu. Heeh. Cuma beda garis lagi satu kalau nggak salah. Tansan tuh ada codetnya lagi satu. Ininya beda. Jadi kayak waktu pertama kali aku ditanyain Tansan mana, aku bingung kan. Ada kan Tansan tuh apa kan? Aku tuh tanya kan sama seniorku, Tansan tuh apa? Air soda digituin. Yang mana tuh gitu. Habis itu ditunjukin kan sama seniorku akhirnya tamu yang tadi nanya tuh digait sama dia akhirnya kan. Habis itu ditunjuk kan kanji Tansannya tuh. Aku malah debat sama dia. Bukannya ini mizu, malah tak gituin. Iya, kanji air sama, mirip-mirip begitu. Bukan, habis itu digambarin kanji mizu sama dia. Habis itu disuruh bandingin beda codet satu aja ternyata. Iya. Jadi selama di sana tuh gitu. Ya, selama di sana tuh aku banyak lupa kanji yang aku pelajarin yang kemarin sama 3 bulan yang lalu tuh banyak aku lupa. Tapi banyak juga aku dapat kanji baru gitu. Jatuhnya gitu. Kalau urusan pengalaman memalukan kayak mereka nih, ya aku setiap hari sih kena marah. Enggak sih kena marah, dikasih tahu gitu. Melakukan kesalahan aku setiap hari sih. Enggak sih setiap hari, hampir setiap hari sih, sering aja. Ya setiap hari guys. Seringnya. Sering. Yang kadang-kadang bolong juga kan. Ada sehari aku nggak kena marah gitu. Nah, pernah lah, jarang tapi itu. Kayak tapi selalu aja ada kayak kena marah gitu. Kayak misalnya agak bungkuk pun marah kan sama ya kan karena aku memang bungkuk orangnya kan. Jadi kayak sama manajerku, gaku kunayo digituin aja terus. Habis itu kayak apa ya? Sampah kan pernah. Ya di Indo ya syukur-syukur kita mau buang sampah ke tempatnya itu udah syukur banget kan. Di sana tuh buang sampah pun repot. Di samping tempat sampahnya sedikit, dipisahinnya banyak kan. Nagomi, aluminium sama sama kardus itu tempatnya beda juga kan. Banyak banget kan. Itu pernah kena marah aku sekali. Kena marah. Karena budaya ya. Ya kena marah. Gara-gara kan aku tahu itu dibedain tuh aku tahu. Tapi waktu itu seniorku yang pertama ngajarinnya gini. Kaleng yang aluminium sama kaleng biasa dijadiin satu aja nggak apa-apa gitu katanya. Oh gitu. Ya, besoknya aku dimarah gitu. Marah gara-gara aku ngikutin perintah dia gitu. Itu ngikat sampah nih misalnya kayak kan harus diikat 2 kali. Aku ikat sekali itu dimarah sama dia gitu. Iya, marah karena takutnya itu kan keluar kan soalnya pas waktu diangkut tuh lepas itu takutnya kan. Berantakan lagi gitu. Soalnya urusan kebersihan tuh ya hal yang paling penting lah menurutku di sana. Bersih enggaknya tuh urusan paling penting. Gawat kali mereka kalau sesuatu tuh nggak bersih gitu. Iya. Pokoknya di negara itu bersih, teliti sekali, tepat waktu. Pokoknya harus berjalan tek gitu ya. Jadi nggak ada kelonggaran sama sekali. Oh ya, kalau urusan tepat waktu sih aku pernah telat ya sekali. Waktu kan mau ngurusin berkas-berkas kan ke gini kan. Ada pokoknya kayak kantor gitu kan. Ngurusin berkas sama dia dibilang kan kita siangnya pulang. Siangnya habis dari belanja tuh kan siang kalau nggak salah ya. Habis itu ntar sorenya tuh diajak kita ke ngurusin berkas-berkas kan. Dia bilangnya jam berapa dibilang ya? Jam 16 kan. 16 tuh kan Jurokuji dibilang sama dia. Kita tuh kayak kan karena baru-baru nyampe kan, bingung nangkapnya tuh. Yang kita tangkap tuh malah Rokuji jam 6 kan. Jam 6 sore. Ya tidur dong aku dong.
tidur. Jam 4 tuh lewat kan, setengah 5 digedor kan pintunya area. Ayo sudah jam segini gituin sama dia. Habis itu aku juga digedor sama Arya kan. Gas bangun, gas dicari. Loh, bukannya jam 6 gitu kan. Aku baru bangun kan, muka dikit aja. Udah Habis bisa. itu udah dicari kan. Habis itu dibilang sama dia jam 16, dibilang sama dia kalau di Jepang jam 16 tuh jam 4. Ya di Indo pun juga gitu sebenarnya. Gara-gara aku nggak paham kan. Gara-gara aku nggak nangkap omongannya dia kan, gitu jadinya. Tapi sudah minta maaf kan yang penting kan. Udah, yang paling baru pertama ketemu dia tuh minta maaf. Kayak minta maaf pun kayak udah kebiasaan juga di sana karena sering ngelakuin kesalahan kayak tadi aku bilang tuh kan. Kayak udah jadi kebiasaannya di sana. Kalian bisa nggak ngikutin gini apa namanya budaya di Jepang itu? Udah terbiasa kah? Kebawa kah sampai di Bali budayanya itu? Kayak nyapa orang gitu sensei awal kalau ketemu gitu kan. Saya selamat pagi. Selalu nunduk sensei. Selalu nunduk sensei. Bawa. Selalu nunduk. Kalau terima telepon juga nunduk ya? Pernah nggak? Iya, aku pernah kayak gitu. Tas telepon. Aku ketemu orangnya sebenarnya. Bilang hai, dia ikut begini. Hai. Padahal lewat telepon nggak ada yang lihat gitu. Hai, Iya kan? Iya. Cara Ya, tapi kan refleks ya. Karena terbiasa kan dengan terbiasa di sana. Biasa. Gimana sih menurut kalian budaya di sana itu menekan kalian atau menyenangkan atau dodeska? Menekan ke arah yang lebih baik. Setuju. Tapi bagus. Ya. Kita kan bagus kaget aja sama budaya-budaya sana kan terlalu sopan gitu menurutku sih. Terlalu sopan. Banget. Terlalu sopan sih menurutku. Tapi ke arah yang lebih baik jadinya. Tapi kalau di Bali bisa nggak ngikutin budaya kayak gitu? Kalau kita ngikutin kayak dikira alay gitu sama orang-orang sih. Apa sih gitu. Menurutku gini juga sih. Nggak tepat gitu. Bukan tempat yang tepat untuk diterapkan budaya kayak gitu karena yang datang ke Bali kan bule sebagian besar kan. Bule itu kan inginnya bebas kan, inginnya seneng-seneng di Bali kan. Kalau misalnya kita terlalu nerapin budaya-budaya kayak gitu kayak dia jadinya yang aneh. Aneh ya. Apa ini? Apakah ini surga gitu? Apakah ini surga gitu ya? Iya, jadi kok kayak gini. Ya gitu jadinya. Gitu ya. Terus apa sih hal apa yang bisa dari Jepang tuh dibawa ke sini untuk diterapkan gitu, apa sih yang bisa diterapkan di Bali gitu nanti ke depan? Kalau aku sih yang aku dapat tuh prinsip jangan ganggu orang dan jangan biarkan orang ganggu aku sih. Oh gitu. Itu sih yang paling menurutku di Indo tuh harus tuh diterapin. Jangan ganggu orang dan jangan ganggu aku gitu. Jadi kayak apa namanya? Kayak punya urusan sendiri gitu. Ada urusan orang lain nggak usah deh mau tahu, orang urusan kita aja belum selesai gitu ya. Jadi kayak gitu ya mungkin ya. Kayak sering kan kalau misalnya kita di internet aja kita sering lihat. Buka aja komen artis pasti ada aja hate comment kan kayak. Itu tuh salah satu contoh ngurus hidup orang gitu loh. Nggak usah ngurus hidup orang gitu aja intinya. Kalau saya satu waktu sensei kan satu di apalagi kita juga masih mahasiswa, saya sih juga dulu ya masih ya semester awal-awal yang kuliah sebelum kuliah juga ngaret suka ngaret gitu. Pas tiba di Jepang tuh dia tuh tepat waktu banget, misalnya disuruh tungguin jam 9:30, jam 9:15 sudah ada di sana gitu. Nggak pas, maksudnya nggak tepat, maksudnya nggak mepet gitu waktunya. Iya. Jadi mungkin bisa diambil yang itu ya, jadi on time terus gitu kan, karena terlambat itu menyita waktu sih sebenarnya ya. Iya kan, jadi bisa dilakukan sesuatu hal lagi sebenarnya, tapi karena kita telat jadi semuanya terbengkalai. Jadi mungkin itu yang bisa diambil di sana. Ya kan. Okinawa belum ngasih tahu nih selama sebelum pandemi rame nggak yang datang? Pandemi pun rame. Tetap rame.
rame, cuma beda gini aja prosedurnya kayak misalnya awalnya Lebih cepat cuma penanganannya. disediain hand sanitizer di depan, hand sanitizer depan. Habis itu berubah kita pakai masker. Habis itu berubah lagi awalnya buffet jadi kayak gimana ya? Table dot, dibilang table dot enggak juga. Pokoknya kita menunya berbeda. Kayak makanan-makanan side dish itu tetap bisa ngambil sendiri. Tapi kayak makanan utama tuh kan diganti jadi daging kan, daging sapi, daging babi kalau nggak salah. Sapi daging babi disediain kayak tungku gitu. Apa sih namanya lupa aku. Tungku gitu. Jadi kayak kita bakar gitu, ada dalamnya kayak buletan kecil untuk dibakar gitu kan. Tungkunya di sini tuh habis itu dibakar, habis itu nanti ada mangkok kecil gitu terbuat dari aluminium, isi dagingnya kan. Sana langsung taruh gitu. Nanti tamunya ada sendiri yang bolak-balikin kematangannya beda dia sendiri. Nanti kalau misalnya dia mau nambah, biasanya dia manggil pengen nambah atau enggak kita yang nyamperin kan. Okawari kagak desu ka yang kayak gitu. Oh berarti biasa aja ya walaupun pandemi, cuman caranya aja mungkin pakai hand sanitizer, masker gitu ya, jadi jaga jarak gitu ya di sana ya. Lebih cepat ya penanganannya ya di sana ya. Tapi terakhir kali kayak gini jadinya. Kan Okinawa paling sedikit ya yang kena corona tuh paling sedikit. Di tempat lain udah ratusan, Okinawa terakhir baru 1 sih. Waktu itu baru 1 aja ada dan orang itu naik taksi kan. Mungkin itu jadinya menyebar kan. Naik taksi kan orang itu. Jadi gini sih, sebenarnya hotelku itu tutup bukan gara-gara corona, tapi gara-gara nggak ada tamu. Karena rata-rata tamu yang datang ke Okinawa orang dari kota, dari Tokyo rata-rata. Orang dari daerah perkotaan lah, gitu. Tamunya rata-rata tuh Korea sama daerah Tokyo. Orang Korea sama daerah Tokyo kan. Oh Korea juga ada ya tamunya sebagian besar Jepang atau Jepang sih. Jepang dari kota gitu sih. Kayak apa ya? Anak-anak SMA lagi study tour gitu mungkin ke sana sering. Oh gitu. Anak SMA, anak kuliah. Ada kantoran, rombongan gitulah sering kan. Rombongan. Tapi terakhir kan Tokyo lockdown ya, Tokyo lockdown. Setelah Tokyo lockdown tuh menurun drastis gininya tamunya. Kayak sebelumnya aku sampai kewalahan handle tamu kan. Sekarang tuh sampai gabut. Tamunya cuma ada 2, 3, 4 gitu. 4 meja aja sih paling banyak gitu. Nah, terakhir emang rencananya kan April atau Mei gitu kan rencananya memang hotelnya tutup selama 2 minggu. Memang agenda tahunan kan. Selama seminggu tutup kan hotelnya, agenda tahunan. Tapi mungkin diperpanjang Golden Week itu, diperpanjang ini ya. Golden Week dimajuin dan diperpanjang. Ya. Tutup lebih awal dan dipanjangin liburnya. Dan kontrakku di stop bulan Maret akhir. Itu ya sih. Tapi sertifikatnya berapa bulan dapat tuh sertifikatnya? Totalnya kan aku datangnya pertengahan Januari, tanggal 14 Januari kan. Itu kan pertengahan. Dari pertengahan sampai Maret jadinya 2,5 bulan. Yang ditaruh juga 2,5 bulan sama Jepangnya. Di sertifikatnya. Nggak tahu sih. Sertifikatnya itu nggak dibuatin sih waktu itu. Waktu aku mau pulang itu, ARD-nya nggak ada. Kita nggak diantar, kita disuruh pulang sendiri. Biaya pakai biaya sendiri kan. Karena waktu itu mungkin karena hotelnya udah libur kan, ARD-nya ngerasa ya udah libur aja, nggak bertanggung jawab ya kan. Jadinya waktu itu soal sertifikat tuh kita nggak sempat nanya dan di akhirnya kan aku minta sama Aristi dikirimnya lewat email sih. Tapi belum cek ya. Kayaknya sih udah dikirim ya aku juga. Sudah. Berarti bener-bener cepat banget penanganan di Jepang tuh ya saat baru denger COVID gitu kan. Langsung penanganan bener-bener di sana. Iya, kalau gini juga sih. Kalau di Tokyo itu kan cepat beresnya gara-gara
mereka lockdownnya 2 minggu, tapi sekali bilang lockdown emang nggak ada yang keluar gitu ya, emang nggak ada yang keluar, emang nggak ada yang buka, emang nggak ada yang ngapain. Ya 2 minggu beres jadinya. Akhirnya kan bulan lagi Tokyo. Ya, kembali lagi. Kembali normal lagi. Iya, karena kemarin lockdownnya itu mereka sampai nanam kentang, nanam stroberi, buah-buahan gitu. Jadi dia bisa panen kan selama lockdown itu. Iya. Itu sih yang teman saya gitu. Jadinya nggak ada yang protes gitu. Gimana makan saya gitu, nggak ada di sana. Karena mereka manfaatin walaupun pot-pot kecil gitu dibuatin, masukin kentang, bisa tumbuh berapa kentang gitu kan lumayan tuh. Jadi pengganti nasi gitu kan. Lumayan. Iya, makanya mereka Jepang itu berpikiran kayak gitu. Jadi lockdown tuh bukan berarti mati, dia masih bisa kok buat sesuatu hal yang untuk dimakan kayak gitu. Jadi kalau protes pun juga nggak bisa ngerubah pandemi ini kan. Iya kan, gimana mau ngerubah virus nggak kelihatan. Iya kan, kayak gitu. Oke, berarti senang ya di Jepang ya? Senang sih. Senang sih. Kalau disuruh milih nanti suatu saat nih lagi kalian tamat kan, kalian mau balik gak lagi ke Jepang? Tunggar balik kalau ada uang. Lagi ada modal sih. Kalau Balik. Lagi, ingin balik lagi. Kalau aku sih yang memang tujuanku kuliah di STP ya itu. Terus ada aku lulus dan kuliah kerja di luar. Kerja di luar lagi, di Jepang lagi. Cuma tujuan dari awal tuh. Ya entah itu di Jepang, entah itu di mana. Tapi karena sekarang aku internshipnya dari Jepang, ya kemungkinan terbesar aku ke Jepang sih. Tapi kontak-kontak mereka masih ya? Sering kontak di Jepang? Masih? Masih sensei. Oke, nama masih? Bagas masih? Apa? Kontak yang di Jepang, manajer atau senpai di sana atau siapa? Ini agak lucu nih. Aku masih masuk grupnya kan. Masih masuk grupnya. Arya justru keluar grup. Aku bingung kan. Di otakku tuh gini sih. Kemarin tuh kan kita udah nggak bisa pamitan. At least kita mau keluar grup tuh bilang dulu kan. Bilang dulu cerita segalanya bla 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 gitu kan, harusnya bilang dulu kan. Tapi Arya langsung nyelonong gitu keluar. Aku suka julid. Dia bilang, jadi ya karena gini kan. Kemarin tuh orang-orang yang sudah lama tuh di-kick sama manajer. Jadi Arya tuh dia bilang gini, aku ngerasa nggak sopan kita diam di sana, menuhin grup gitu kan. Makanya dia langsung keluar. Tapi untuk laporan aku perlu fotonya, aku perlu data-datanya kan, perlu fotonya dia ada di grupnya, ada gininya kan, di album gininya kan. Album grupnya kan. Nah, Arya katanya emang kayak udah nge-save tuh. Belum dibilang sama dia. Ya aku nge-save dulu jadinya, tapi belum keluar sih aku. Tunggu aja. Masih aman. Tapi kontak sering nggak, Bagas? Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah. Terus kita tuh akrabnya waktu gini aja, waktu di tempat kerja. Nggak, maksudnya di tempat kerja kita ngobrol kayak misalnya akrab gitu, sering bercanda gitu. Tapi kalau misalnya setelah di luar kerjaan tuh nggak ada kontak gitu, karena kayak mereka tuh karena mereka sudah membentuk circle-nya sendiri gitu loh. Jadi kayak misalnya aku mau masuk circle sana pun nggak enak kan, kayak di Jepang tuh hal circle gitu kan riskan banget kan. Aku hanya mau berteman sama orang-orang yang menurutku nyaman aja gitu kan. Jadi kayak kalau tiba-tiba aku masuk kan jadi nggak enak gitu kan. Jadi kayak mereka udah punya circle-nya sendiri, jadi kayak misalnya selesai kerja gitu ngumpul di kamarnya Kak Alfa namanya. Ngumpul di kamarnya Kak Alfa gitu. Jadi nongkrong mereka. Aku jadi ya di kamar sama Arya aja kan. Di kamar aja berarti. Nggak kemana-mana. Kalau kontak-kontak gitu nggak ada sih. Oh, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada di. Hai tante. Hai tante. Ada ibu. Gimana? Kalau di Sapporo ada. Kalian kontak-kontak?
sama kakek kan kita biasanya tuh diurusin sama kakek-kakek yang ada di Jepang itu. Dia kayak kita tuh nggak tahu kan dia kerja di mana, gara-gara Ari sama Wawan deket kamarnya, jadi mereka duluan yang kenal gitu, baru nanti dikenalin sama saya sama Intan gitu. Habis itu akhirnya deket-deket, jadi kayak dia tuh kayak beliin makanan, minuman gitu, sampai kayak dia anggap kita tuh cucunya gitu loh. So, Kalau temen seangkatan tuh nggak ada sih, itu dah yang dideketin sama Wawan tuh aja, sama ada ibu-ibu juga sih. Ini aku punya lainnya Buco nggak? Aku punya lainnya Buco. Oh, maksudnya? Kalau manajernya saya nggak pernah lain sih, takut. そうですね。すごいですね。はい。Oke. Selanjutnya apa sih pesannya untuk pada yang mau berangkat ke Jepang gitu untuk kerja gitu, pesannya apa sih? Bisa dikasih mungkin pesannya supaya mereka lebih semangat lagi, lebih termotivasi lagi untuk ke Jepang. Kalau ini beda-beda. Beda-beda. Oke, dari siapa dulu nih? Jepang itu keras. Dari siapa dulu nih? Ayo dari siapa dulu? Dari Wawan. Hah? Dari Wawan. Oke, Wawan, dozo. Kalau saya sih persiapannya lebih dimatengin mulai dari sekarang tuh. Walaupun lagi masa pandemi ini kan jadinya lebih banyak waktu buat di rumah buat belajar kayak itu. Jadinya sebelum mulai les lagi ya belajar dulu lah dari yang gampang-gampang hiragana, katakana, bunpo, kanji enggak sih. Kayak kotoba tuh ya lebih diperdalam lagi lah sebelum berangkat ntar tuh. Biar udah ada basicnya, ntar tinggal belajar di tempat les udah tinggal mendalemin lagi gitu. Udah lebih siap jadi juga. Terus juga boleh lah tanya-tanya ke kita ntar pengalamannya kita gimana di sana biar adik-adik kelasnya lebih tahu lagi ntar gimana lebih kerjanya termotivasi. Iya, biar lebih termotivasi juga. Itu aja Sensei. Oke, terima kasih. Lanjut. Anya. Saya sih. Iya. Untuk masukan untuk adik-adik yang mau berangkat ke Jepang nih, sama kayak Wawan juga lebih banyak juga belajar kotoba, kanji juga perlu juga nih, sama kaiwa paling penting. Habis itu kalau kalian mau mulai les untuk Jepang nih, kalian harus siapin waktu gitu loh, harus berkorban gitu. Kan kita nih berenam nih berkorban waktu juga kan kita kuliah juga apalagi praktek. Ini kan mereka sekarang kondisinya dalam online, berarti kan lebih banyak juga ada waktu untuk belajar. Dan jangan lupa juga lihat vlog-vlog orang, jangan yang lihat seneng-senengnya aja. Nggak usah vlog orang. Saya yang tinggal di sana. Jeromnya. Pokoknya lihat yang suksesnya ya. Ya, biar tahu gimana gitu. Lanjut, Ari Sang. Halo nih. Kalau saya sih sama sih Sensei kayak Wawan, Anya, katanya lebih dimatengin, belajar lebih giat. Gimana ya, Jepang tuh keras, jadi kalau memang benar-benar nggak bisa bahasa ya udah mati kutu di sana. Mati kutu, itu aja Ari. Iya Sensei. Iya, oke, silahkan Bagas. Bagas. Kalau buat adik-adik yang ke Jepang ya nggak ada alasan sih buat mereka gini sih nanti kalau misalnya aku belajarnya kurang cuma 3 bulan, nggak ada alasan kayak gitu sih, karena kita angkatan pertama dan kita justru kondisinya lebih parah. Gini sih masih bisa sih di sana. Kalau mereka sampai gagal misalnya tentang bahasan tentang apapun ya salah mereka sendiri sih jadinya. Kalau urusan belajar ya gini loh, kayak kita berenam, kita jangan berenam, berempat lah ya, berempat orang-orang di kelas D. Sering aku ajak kayak misalnya pulang kampus belajar ke kantin, sambil makan sambil belajar gitu ngafalin kotoba kan. Kita tuh teriak-teriakan pakai bahasa Jepang sampai orang lain tuh kan nerain kita wibu gitu ya sih. Berarti biarkan orang lain bilang gila ya. Belajar kotoba Sensei. Iya, saya
kita Bagus. pun ngelawan kondisi kayak gitu loh. Kita pun ngelawan kondisi kayak gitu. Hmm. Samping itu kayak misalnya kayak ngurusin berkas-berkas kan, ini kan pertama kali agennya Kak Rizky. Pertama kali baru merangkatin kita kan. Jadi kayak untuk ngurus berkas ke STP itu juga pertama kalinya kan. Banyak gitu. Jadi waktu aku ngurus berkasnya aku dan mereka semua, itu tuh juga hal yang gini sih, membingungkan sih. Jadi kalau untuk angkatan adik kelas yang berikutnya, nggak ada alasan lagi sih. Menurutku nggak ada excuse lagi lah buat mereka nanti. Jadi perlu perjuangan keras untuk masa depan yang bagus ya. Tapi gini sih, menurutku mereka beruntung jadinya jatuhnya. Karena sekarang peluang mereka belajar tinggi. Itu nggak ngabisin waktu lagi buat bolak-balik. Bolak-balik tempat les. Ya, habis itu apa namanya itu di Jepang tuh menguntungkan sih, karena kita jujur aku ke Jepang tuh karena duitnya, jujur. Bolehlah jujur kan ya? Boleh, karena jujur aja. Duitnya. Jadi tapi sayangnya aku cuma 2,5 bulan di sana, balik modal pun enggak kan itu ya. Udah balik modal enggak, gininya apa itu biaya baliknya kena lagi kan itu jadinya. Kayak misalnya tes kesehatan kemarin tuh kena lagi kan. Apa sih? Tapi kalau misalnya angkatan berikutnya kan enggak, maksudnya enggak seperti kita lah mungkin kan. Jangan sampai aja lah pasti kan. Nggak, kan nggak mungkin juga mereka berangkat walaupun kondisinya di sana nggak bakal kerja kan, nggak mungkin kan. Pasti mereka berangkat di sana pasti kerja kan. Dan pandemi ini mungkin bentar lagi sudah berakhir kan, jadi kemungkinan besar mereka tuh bakal full 6 bulan. Jadi kayak menguntungkan. Lebih banyak waktunya mereka. Jadi nggak ada alasan lah, pokoknya nggak ada celah bagi mereka untuk eksis lagi. Nggak ada celah. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Itu aja. Itu aja. Oke. Tuh pertanyaannya juga sudah selesai. Sudah selesai sampai di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih atas waktunya ya semuanya. Semangat. Semoga semuanya pokoknya fokus kuliah dulu, tamat dulu, langsung go to Jepang lagi untuk kerja bener-bener ya. Jadi bener-bener di sana kerja, jadi mungkin bisa menetap langsung ya. Siapa tahu ada yang mau menikah dengan Jepang, kan menetap langsung di sana. Wawan kayak sensei. Wawan udah dilamar sensei. Udah dilamar ya. Bohong sensei. Oke. Ya. Terima kasih waktunya. Sampai bertemu. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Dari sama desa. Dari kampus sama.